warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprul Kartini, SPD MSI, NIDN 0924049105. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Mandala Waluya, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya kimia analitik, biokimia, toksikologi klinik, instrumentasi dasar, instrumentasi laboratorium medik, dan analisis makanan dan minuman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kimia analitik dengan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Deskripsi singkat mata kuliah kimia analitik. Kimia analitik merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktikum. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama, menguasai konsep teoritis dan merencanakan, mengambil proses dan menilai kualitas spesimen biologis umum dan khusus untuk kebutuhan uji laboratorium. Yang kedua, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri sesuai dengan etika profesi. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya. Yang keempat, mampu merencanakan, memproses, mengkaji, dan menilai spesimen biologis. Capaian pembelajaran dari mata kuliah kimia analitik, CPMK 1, mampu menjelaskan dasar-dasar metode pemeriksaan secara analitik. CPMK 2, mampu menguraikan perbedaan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. CPMK 3, mampu menguraikan, menjelaskan konsentrasi larutan kimia dan pembuatan reagensia. CPMK 4, mampu menguraikan dan menjelaskan metode pemisahan secara kimia. CPMK 5, mampu menguraikan dan menjelaskan analisis secara volumetri dan gravimetri. CPMK 6, mampu menguraikan dan menjelaskan jenis metode analisis kualitatif dan kuantitatif. CPMK 8, mampu melakukan pemisahan dengan teknik ekstraksi. CPMK 9, mampu melakukan pemisahan dengan teknik kromatografi. Adapun pokok bahasan dari mata kuliah kimia analitik ini terdiri dari yang pertama, pengenalan metode pemeriksaan analitik. Yang kedua, perbedaan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, konsentrasi larutan kimia dan pembuatan reagensia. Yang keempat, metode pemisahan secara kimia. Yang kelima, analisis secara gravimetrik dan secara volumetrik. Yang keenam, perbedaan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang ketujuh, definisi, fungsi, dan analisis pemisahan metode ekstraksi. Yang kedelapan, definisi, fungsi, dan analisis pemisahan metode kromatografi. Adapun literatur yang digunakan pada perkuliahan mata kuliah kimia analitik yang terdiri dari buku kimia analisis kualitatif anorganik. Yang kedua, buku dasar-dasar kimia analitik. Yang ketiga, buku Fundamental of Analytic Chemistry. Metode yang digunakan pada perkuliahan ini adalah metode ceramah, metode diskusi, dan tanya jawab. Kriteria penilaian pada perkuliahan ini terdiri dari 6 item. Yang pertama, kehadiran 10%.
keaktifan di dalam ruang kelas 10%, kuis 10%, tugas terstruktur 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video mengajar saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah, kalau kabarnya hari ini baik. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kemarin kita sudah bahas tentang materi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Ada yang bisa jelaskan apa itu analisis kualitatif? Baik, Ibu. Oke, silakan Fania. Oh ya, Bu. Ya, silakan Fani. Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi unsur atau senyawa apa saja yang terkandung dalam sebuah sampel yang didasarkan dari sifat fisika dan kimia dari bahan tersebut. Oke. Jadi analisis kualitatif itu adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis suatu senyawa yang ada di dalam sampel. Misalnya yang lagi ngetren sekarang ini apa? Saya kosmetik ya. Jadi di dalam kosmetik itu kan banyak kandungan-kandungan senyawa kimia. Jadi yang kita mau teliti misalnya adalah kandungan logam beratnya. Itu misalnya merkuri yang ada di dalam kosmetik. Jadi yang kita lakukan adalah misalnya untuk menganalisis senyawa apa yang ada di dalam kosmetik tersebut, kita gunakan reaksi KI, kalium iodida. Jadi ketika kita mengambil sampel kosmetiknya kita, misalnya berapa gram, 1 gram, terus setelah itu kita akan tambahkan reaksinya, yaitu kalium iodida. Jika terjadi perubahan warna dari sampel tersebut, misalnya dari menjadi warna orange misalnya, itu artinya bahwa krim tersebut mengandung merkuri. Oke. Kedua adalah analisis kualitatif. Ada yang tahu siapa analisis kualitatif? Oke, silakan Dirlia. Ya, silakan Dirli. Analisis kuantitatif adalah metode analisis kimia yang bertujuan untuk menghitung jumlah jumlah yang terkandung di dalam suatu unsur atau senyawa di dalam sampel yang akan kita analisis. Oke, jadi kalau analisis kualitatif itu adalah analisis yang digunakan untuk menentukan jumlah atau kadar suatu senyawa yang ada di dalam sampel. Misalnya tadi yaitu saya contohkan adalah krim yang kita pilih adalah merkurinya, ya kan? Jadi kita gunakan analisis kualitatifnya untuk melihat berapa kadar merkuri yang ada di dalam sampel tersebut, ya kan? Caranya dengan apa? Yaitu dengan menggunakan misalnya alat instrumen, yaitu metode spektrofotometer serapan atomik. Itu yang kita gunakan. Jadi ada analisis kualitatif sama analisis kuantitatif untuk menentukan suatu sampel kita. Oke, sekarang ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan belajar tentang konsentrasi larutan kimia. Jadi CPL, karena pembelajaran yang kita akan ajarkan itu adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi konsentrasi larutan dan reagensia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan satuan konsentrasi larutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan
kalian bisa simpulkan? Siapa yang bisa? Coba satu orang. Ada? Oke, silakan. Di bagian gambar pertama yang A itu bisa penyaringan, di mana pelarutan itu dituang ke dalam buku, kemudian disalin menggunakan bantuan corong. Setelah itu ditambahkan lagi, setelah itu ada gambar B itu sudah diisi tuang airnya, larutannya, kemudian ditambahkan lagi di gambar C itu ditambahkan lagi, kemudian ditambahkan lagi hingga batas darah, kemudian mungkin. Oke. Jadi ini adalah, misalnya di gambar A itu adalah yang namanya zat pelarut. Yang di gambar B itu adalah sebagai pelarut. Ketika kita tambahkan pelarut ke dalam zat pelarut itu sampai di batas infusnya, ya. Kemudian kita homogenkan. Supaya kenapa? Satu orang. Kenapa dihomogenkan? Ada yang bisa? Supaya zat pelarutnya itu larut di dalam larut. Oke. Jadi kalau kita simpulkan larutan itu apa? Jadi larutan itu adalah campuran homogen antara zat pelarut dan zat pelarut. Kalau homogen itu artinya kita tidak bisa lagi bedakan yang mana zat pelarutnya, yang mana zat pelarutnya. Lanjut, jadi ini satuan umum dari konsentrasi larutan. Yang pertama adalah molaritas. Adalah satuannya terus molaritas itu adalah mol zat pelarut dibagi dengan massa. Satuannya mol per kilogram. Terus yang ketiga adalah ada persen massa dan persen volume. Jadi ada persen massa per massa, ada persen massa per volume, ada persen massa volume per volume. Ada persen massa per massa per volume sama volume per volume. Satuannya massa per massa, gram per gram. Massa per volume, gram per mililiter. Kalau persen volume, mililiter per mililiter. Oke. Selanjutnya ada massa. Massa satuannya apa? Gram per ml atau AR. Ini adalah dari unsur atau senyawa. Oke. Bisa dicatat dulu rumusnya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Seorang mahasiswa diminta untuk membuat 250 ml larutan
nol dan kemudian P-nya? Jadi bagian P-nya itu adalah jika mahasiswa tersebut tidak sengaja menambahkan air hingga volume menjadi 260 mili, yang tadinya 250, tapi kata mahasiswa yang tidak sengaja dia tambahkan lagi air di larutan tersebut, jadi dia bertambah volumenya menjadi 260 mili. Berapa molaritas larutan yang sebenarnya? Jadi kalau misalnya ada penambahan larut, berarti otomatis konsentrasinya akan menurun. Misalnya, tadi kan dari konsentrasi 0,1 dari volume 250. Dari volume 250 itu konsentrasinya adalah 0,1. Ternyata ada mahasiswa dia tidak sengaja dia tambahkan pelarut di dalam larutan tersebut, otomatis volumenya akan bertambah, ya kan? Bertambah dari 250 jadi 260. Berarti kalau ada penambahan volume, otomatis konsentrasinya akan bertambah.